Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, di SMP dulu kita telah mempelajari tentang persamaan linear satu variabel, yaitu persamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan pangkat tertingginya adalah 1. Nah, untuk bab kita kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan linear yang memuat nilai mutlak. Langsung saja kita lihat dari definisi persamaan nilai mutlak, yaitu persamaan dalam bentuk mutlak fx sama dengan a, dengan fx adalah fungsi dari x dan a adalah konstanta. Nah, kita langsung lihat contoh. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Di sini ada 3 contoh soal yang akan kita kerjakan. Nah, ini kita akan selesaikan dengan menggunakan syarat, yaitu untuk A lebih besar dari 0 berlaku mutlak X sama dengan A akan bernilai X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Nah, kita akan menyelesaikan soal yang bagian A dulu. Mutlak X dikurang 5 sama dengan 1. Nah, yang pertama, untuk mutlak X sama dengan A, jadi ini kita ambil sesuai dengan syarat yang di sini. Maka mutlak X dikurang 5 sama dengan 1, mutlaknya kita hilangkan sehingga X dikurang 5 sama dengan 1, X sama dengan 1 ditambah 5. Di sini ditambah 5 karena di sini negatif 5 pindah ruas ke sebelah kanan sehingga X sama dengan 6. Atau untuk syarat yang kedua kita menggunakan mutlak X sama dengan negatif A, sehingga mutlak X dikurang 5 sama dengan negatif 1. Negatif 1 ini karena di atas negatif A, sehingga mutlaknya hilang lagi. X dikurang 5 sama dengan negatif 1, maka X sama dengan negatif 1 ditambah 5, sehingga negatif 1 ditambah 5 adalah 4. Jadi X nya adalah 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan 6. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Mutlak 3x ditambah 2 sama dengan 10. Nah, untuk menyelesaikannya ini sama seperti tadi. Yang pertama, untuk x bernilai A atau bernilai positif, maka 3x ditambah 2 sama dengan 10. Turun lagi 3x sama dengan 10 dikurang 2. Ini 3x kita simpan di sebelah kiri karena mempunyai variabel, terus dikurang 2 karena positif 2 ini berpindah ruas dari kiri ke kanan, sehingga turun lagi 3x sama dengan 8. Turun lagi x sama dengan 8/3. Kenapa 8/3? Karena di sini perkalian berubah menjadi pembagian karena pindah ruas. Nah, untuk syarat yang kedua, 3x ditambah 2 sama dengan negatif 10. Turun lagi 3x sama dengan negatif 10 dikurang 2, masih sama seperti tadi caranya, yaitu pindah-pindah ruas. Terus turun lagi 3x sama dengan negatif 12, X sama dengan negatif 12/3, sehingga hasilnya adalah X sama dengan negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah
negatif 4 dan 8 per 3. Untuk soal berikutnya, mutlak 2x dikurang 1 sama dengan mutlak x ditambah 4. Kita lihat penyelesaiannya masih sama seperti tadi. Untuk soalnya ini mutlaknya kita hilangkan, terus turun 2x dikurang x sama dengan 4 ditambah 1. Nah, ini yang memiliki variabel kita satukan, jadi yang sejenis itu kita satukan, yaitu 2x dikurang x dan 4 ditambah 1 karena berpindah ruas dari kiri ke kanan, sehingga 2x dikurang x sama dengan x dan 4 ditambah 1 sama dengan 5, atau 2x dikurang 1 sama dengan negatif x ditambah 4. Di sini negatif karena kita mengikuti syarat yang berlaku tadi, yaitu x sama dengan negatif a. Nah, di sini turun lagi 2x ditambah x. Di sini ditambah x karena negatif x ini pindah ruas ke kiri. Jadi dari negatif berubah menjadi positif, sama dengan negatif 4 ditambah 1. Nah, sedangkan di sini berubah jadi negatif 4 karena di atas ini ada tanda negatif, sehingga 2x ditambah 3x sama dengan 2x ditambah x sama dengan 3x sama dengan negatif 4 ditambah 1, hasilnya negatif 3, sehingga x-nya adalah negatif 3 per 3 atau sama dengan negatif 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 5. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu tentukanlah nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Nah, contoh yang pertama atau bagian A ada mutlak x dikurang 2 sama dengan 2x ditambah 1. Nah, ini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan definisi sama seperti yang kita pelajari sebelumnya. Jadi, di sini kita ambil mutlak x kurang 2 akan bernilai x kurang 2 jika x lebih besar atau sama dengan 2, dan akan bernilai negatif x kurang 2 jika x kurang dari 2. Nah, karena syarat sesuai definisi sudah kita tentukan, sekarang kita akan menyelesaikannya satu persatu. Nah, yang pertama itu untuk x lebih besar atau sama dengan 2, maka mutlak x dikurang 2 sama dengan 2x ditambah 1. Jadi ini soalnya yang di atas ini ya, sehingga mutlaknya hilang. X kurang 2 sama dengan 2x ditambah 1, kita satukan yang sejenis, sehingga x dikurang 2x sama dengan 1 ditambah 2, x dikurang 2x sama dengan negatif x, dan 1 ditambah 2 sama dengan 3, sehingga x-nya sama dengan negatif 3. Nah, karena syaratnya harus x lebih besar atau sama dengan 2, maka x sama dengan negatif 3 ini tidak memenuhi persyaratan. Nah, selanjutnya kita lihat untuk x kurang dari 2. Nah, di sini mutlak x kurang 2 sama dengan 2x tambah 1. Sesuai dengan definisi di sini, maka negatif x dikurang 2 sama dengan 2x ditambah 1. Terus turun lagi negatif x ditambah 2. Di sini ditambah 2 karena di sini negatif ketemu dengan negatif, hasilnya plus. Nah, sama dengan 2x ditambah 1. Terus turun lagi, kita satukan yang sejenis. Negatif x dikurang 2x sama dengan 1 dikurang 2. Dx kurang 2x sama dengan negatif 3x, dan 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1.
Jadi X sama dengan negatif 1 per negatif 3 atau positif sepertiga. Nah, karena X kurang dari 2, maka X sama dengan sepertiga ini memenuhi. Nah, kita lihat lagi contoh selanjutnya. Di sini ada mutlak 4X dikurang 3X sama dengan mutlak negatif 4. Nah, penyelesaiannya juga kita menggunakan definisi nilai mutlak yang ada di kotak biru ini. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Di sini ada mutlak 4 dikurang 3X sama dengan mutlak negatif 4. Turun, mutlak 4 dikurang 3X sama dengan 4. Di sini berubah jadi 4, sama yang kita pelajari sebelumnya. Kalau nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi di sini mutlak negatif 4 berubah menjadi positif. Terus turun lagi, mutlaknya kita hilangkan. 4 dikurang 3X sama dengan 4. Terus min 3X kita simpan di sebelah kiri sama dengan 4 dikurang 4. 4 ini turun, terus 4 ini kita ambil dari sini. Nah, terus turun lagi, negatif 3X sama dengan 0. Nah, 4 kurang 4 sama dengan 0. Terus X sama dengan 0 per negatif 3. Jadi 0 per negatif 3 sama dengan 0. Jadi atau di sini ada mutlak 4 dikurang 3X sama dengan negatif 4. Ini sama seperti yang tadi. 4 dikurang 3X sama dengan negatif 4. Terus negatif 3X sama dengan negatif 4 dikurang negatif 4. Turun lagi, negatif 3X sama dengan negatif 8. Terus X sama dengan negatif 8 per negatif 3, sehingga hasilnya X sama dengan 8 per 3. Nah, nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 8 per 3. Nah, kita lihat contoh yang terakhir. Di sini ada 2X ditambah mutlak 3X dikurang 8 sama dengan negatif 4. Nah, ini contohnya beda dengan yang sebelumnya. Udah agak beda. Nah, penyelesaiannya itu kita harus menentukan syaratnya dulu. Nah, untuk menentukan syaratnya, kita tinggal melihat soal yang terdapat nilai mutlaknya. Nah, di soal yang terdapat nilai mutlaknya itu yaitu 3X dikurang 8. Sehingga syaratnya itu kita masukkan ke dalam bentuk persamaan. Mutlak 3X dikurang 8 sama dengan 0. Mutlaknya kita hilangkan. 3X dikurang 8 sama dengan 0. Turun 3X sama dengan 8. Ini 8, negatif 8 pindah ruas ke sebelah kanan, sehingga X sama dengan 8 per 3. Nah, setelah itu kita masukkan dengan menggunakan definisi. Syaratnya kita menggunakan definisi. Jadi di sini ada mutlak 3X kurang 8 akan bernilai 3X kurang 8 jika X lebih besar atau sama dengan 8 per 3, dan akan bernilai negatif 3X kurang 8 jika X kurang dari 8 per 3. Nah, untuk negatif 3X dikurang 8 ini masih bisa disederhanakan menjadi 8 dikurang 3X. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Nah, untuk X lebih besar atau sama dengan 8 per 3, maka 2X ditambah 3X dikurang 8 sama dengan negatif 4. Jadi ini soalnya seperti ini. Terus
2x ditambah 3x sama dengan negatif 4 ditambah 8. Jadi kita satukan yang sejenis lagi, terus yang berpindah ruas berubah tandanya. Sehingga 2x ditambah 3x sama dengan 5x, negatif 4 ditambah 8 sama dengan 4, sehingga x-nya sama dengan 4/5. Nah, ini tidak memenuhi karena syaratnya harus lebih besar atau sama dengan 8/3. Nah, untuk syarat yang kedua, untuk x kurang dari 8/3. Di sini kita tulis soalnya lagi, 2x ditambah 8 dikurang 3x sama dengan negatif 4. Kenapa di sini 8 kurang 3x? Nah, sesuai dengan syarat yang kita dapat di sini tadi, sesuai dengan definisi. Sehingga turun lagi, 2x dikurang 3x sama dengan negatif 4 dikurang 8. 2x dikurang 3x sama dengan negatif x sama dengan negatif 12. X sama dengan negatif 12 per negatif 1, sehingga x-nya menghasilkan positif 12. Jadi ini juga tidak memenuhi persyaratan karena syaratnya harus x kurang dari 8/3. Nah, demikianlah untuk pembahasan pada pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.